Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Senang sekali ibu bisa menyapa anak-anak ibu dalam pembelajaran virtual. Ibu berdoa semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah sayang, pada pembelajaran hari ini ibu akan mengajar matematika tentang bilangan bulat. Nah, pada pembelajaran pertama, anak ibu harus mengenal apa itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat sebenarnya ini sudah anak ibu ketahui dari kelas 1 sampai kelas 5. Itu yang dari 0, 1, 2, 3 sampai sekian-sekian. Nah, untuk di kelas 6, anak ibu mengenal bilangan bulat negatif sayang. Jadi, misalkan kalau kita tulis ya, misalkan seperti ini. Ini adalah garis bilangan. Nah, kalau garis bilangan ini dibagi dua, letak titik 0 di sebelah di tengah-tengah pas. Nah, angka yang biasa anak ibu kenal biasanya terletak di sebelah kanan ini sayang. Ada 1, ada 2, ada 3, sampai seterusnya. Nah, sekarang di kelas 6, anak ibu tambah satu ilmu lagi tentang bilangan bulat negatif. Ternyata bilangan bulat ini ada yang negatifnya sayang, terletaknya di sebelah sini. Nih, ini yang sama besar dibaginya ya nak. Letaknya di situ. Nah, di sebelah kiri ini adalah lawan dari sebelah kanan sayang. Kalau di sini 0, ini tetap. Kalau ini 1, berarti ini negatif 1. Kalau ini 2, berarti ini negatif 2. Kalau ini 3, ini berarti negatif 3. Ya nak ya? Nah, konsepnya kalau untuk bilangan bulat, di sini disebut dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Di sini bilangan bulat negatif. Nah, konsepnya kalau bilangan bulat ini sayang, makin ke sebelah kanan ini nilainya makin besar. Makin ke sebelah kanan, nilainya makin besar. Kalau bilangan bulat negatif, makin ke sebelah kiri, nilainya makin kecil sayang. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih besar? 1 dengan 2. Kalau biasa kan kamu ini sudah mengenal mana yang lebih besar 1 dengan 2. Otomatis kamu jawab 2 yang lebih besar kan? Nah, 1 berarti kecil dari 2. Tapi pada bilangan bulat negatif nak, misalkan negatif 1 dengan negatif 2, dia makin ke sini makin kecil. Kamu lihat ini, negatif 1 sini, negatif 2 di sini. Dia makin lama makin kecil, kebalikan. Jadi negatif 1 ini lebih besar daripada negatif 2. Jangan samakan dengan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif memang 1 dengan 2 besar 2. Tapi kalau bilangan bulat negatif, kamu nggak boleh terkecoh oleh ini. Makin ke sini makin kecil. Ini yang besar sayang. Ini besar. Contoh ini ya. Negatif 1 dengan negatif 100. Negatif 1 dengan negatif 100. Ini kan 100 ini 1. Kalau dia bilangan bulat positif, 100 ini tentu lebih besar kan sayang ya. Tapi karena dia bilangan bulat negatif, ini makin ke sini makin kecil. Berarti kan 100 ini kan makin ke sini sayang, makin ke kiri kan? Terus lagi. Ya kan? Nah, jadi negatif 1 ini lebih besar dari negatif 100. Seperti itu. Ya nak ya? Itu konsep tentang bilangan bulat negatif. Sekarang, dalam kehidupan sehari-hari lagi.
Kapan digunakan bilangan bulat positif, Bu? Kapan digunakan bilangan bulat negatif? Nih, contohnya dalam mengukur kedalaman laut. Patokan nolnya itu permukaan laut, sayang. Berarti makin ke bawah itu kita lambangkan dengan negatif, sayang. Contohnya, hiu menyelam 10 km di bawah permukaan laut. Di bawah. Berarti si hiu tadi menyelamnya negatif 10 km di bawah permukaan laut. Karena dia di bawah. Tapi kalau burung terbang setinggi 20 meter. Terbang kan nih di atas permukaan bumi kan? Melebihi kan? Berarti dia di atas. Berarti 20 meter saja. Nggak usah kamu kasih tanda seperti ini. Nggak perlu, sayang. Kalau dia bilangan bulat positif cukup seperti ini saja. Ya nak ya. Contoh lagi. Tentara mempunyai kapal selam dan berada 100 km di bawah permukaan laut. Nah tuh 100 km di bawah permukaan laut. Berarti kan ke sini, sayang. Kamu lambangkan dengan seperti ini. Negatif 100 km. Tapi contohnya lagi, pesawat Garuda terbang 100 meter. Kan terbang kan di atas tuh. Nah, ini dia, 100 meter. Ibu harapkan anak ibu bisa memahaminya ya, sayang. Lalu, kita contohkan lagi. Suhu di Bukit Tinggi sekarang 40 derajat Celcius. 40 derajat. 40 ibu bilang. Nah, berarti kan 40 ke sini, sayang. Cukup kamu tulis seperti ini aja. 40 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan ibu bilang suhu di Alaska membeku sampai 40 derajat di bawah titik nol. 40 derajat di bawah titik nol. Di bawah titik nol berarti ini. Berarti di sini begini cara nulisnya. 40 derajat di bawah titik nol. Ini artinya beku, sayang. Sedangkan ini aja suhu tubuh kamu kan rata-rata kan 36 derajat. Kalau udah 37 derajat Celcius, 38 derajat Celcius itu kan kamu demam. Atau kalau di bawah misalkan 35 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, biasanya kamu itu menggigil. Nah, apalagi kalau misalkan di bawah 0, 40 derajatnya berarti itu sudah mencapai titik beku. Ya nak? Nah, sekarang anak ibu lihat buku halaman 3, sayang. Di sini ada di buku ini bilang, bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, nol, dan lawannya. Bilangan asli, nol, dan lawannya. Ya, bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, nol, dan lawannya. Sehingga seluruh bilangan asli merupakan bilangan bulat. Nah, nih seluruhnya nih, sayang. Seluruh ini disebut dengan bilangan bulat. Sebut dengan bilangan bulat. Lawan dari bilangan asli merupakan bilangan bulat negatif. Lawan dari bilangan asli merupakan bilangan bulat negatif. Kalau di sini 100, berarti di sini negatif 100. Kalau di sini 1000, berarti di sini negatif 1000 karena di sini lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Ya nak? Nah, kamu sudah belajar mengenal bilangan asli dan bilangan nol. Sekarang kamu akan belajar tentang penggunaan bilangan bulat negatif. Nih, contohnya di buku ada, halaman 3. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah nol. Contoh, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah nol. Suhu di
Nih, hapus ya. Apa katanya? Suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0. Berarti kamu tulis 5 derajat Celcius di bawah 0. Berarti di sini sayang. Itu artinya suhu di pegunungan itu bagaimana? Nih, ini 0. Ini 5 derajat Celcius. Negatif 5 derajat Celcius. Berarti dingin kan ya nak ya? Tuh. Lalu, contoh yang kedua. Terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut katanya. Di bawah permukaan laut 20 meter di bawah permukaan laut. Berarti kamu nulisnya begini. Ya nak? Sama seperti ini. Latihan 1. Suhu udara di puncak Jayawijaya malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Di bawah 0. Nah, berarti tulisnya 15 derajat Celcius di bawah 0. Bawah 0. Lagi lu. Seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar 50.000. Rugi nak. Rugi. Kalau untungnya ke sini, ruginya ke sini. Berarti kamu bisa tulis negatif 50.000. Negatif 50.000. Begitu juga seterusnya. Gabah yang telah digiling susut 5 kg. Susutnya nak. Susut 5 kg. Seperti itu. Udah ya sayang? Lalu kamu balik halaman 4. Kamu lihat di sini. Kamu diminta untuk menulis lawan dari setiap kalimat. Maju 5 langkah. Apa lawannya? Mundur 5 langkah. Turun lift 6 lantai. Apa lawannya? Naik lift 6 lantai. Mengambil 3 kelereng. Apa lawannya? Meletakkan 3 kelereng. Menjawab benar 4 soal. Berarti lawannya menjawab salah 4 soal. Naik anak tangga 7 anak tangga. Lawannya apa? Turun 7 anak tangga. Ya sayang. Ibu harapkan kamu bisa ya nak. Lalu tambah lagi ilmunya tentang penulisan bilangan bulat. Ilmunya tentang penulisan bilangan bulat. Tentang penulisan bilangan bulat. Buka buku halaman 5 sayang. Di sini udah ada digambarkan. Ke sebelah kanan itu bilangan positif, ke sebelah kiri bilangan negatif sayang. Jadi kalau ada tanda bilangannya seperti ini, nah, ini dibaca negatif 5. Negatif 5. Ya nak, negatif 5. Nah, ini ada cara bacanya. Misalkan dibikinnya 10, ada tanda di depannya dibaca negatif 10. Begitu nulisnya. Misalkan seperti ini. 1000 dibaca negatif 1000. Negatif 1000. Nah, kalau bilangan ke sebelah kanan, kan bilangan positif tuh. Nggak usah kamu baca positif 5, positif 10. Nggak usah, cukup 5, 10, 1000, 50, seperti itu. Nggak usah bacakan positifnya sayang ya.
Dan dapat disimpulkan bahwa semakin ke kanan nilainya semakin besar. Masih ingat garis bilangan yang Ibu gambar tadi kan? Semakin ke kanan itu semakin besar nih sayang. Ini 0. Ini positif, ini negatif. Ya, semakin ke kanan itu semakin besar. Semakin ke kiri itu semakin kecil. Ya nak, tuh. Jadi di sini contohnya, kalau kamu diminta menulis lawan bilangan 1 otomatis negatif 1. Lawan bilangan negatif 5, lawan negatif 5, dia di sini negatif 5. Lawannya apa? 5. Terus lawan dari 10. Berapa lawannya? Negatif 10. Seperti itu ya nak. Lalu ini lagi. Kita tambah ilmunya satu lagi. Tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan. Kembali lagi, mengingat ini garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, sampai seterusnya. Ini sampai seterusnya. Membandingkannya kan gampang, seperti yang sudah Ibu bilang berulang kali. Makin ke kanan itu makin besar. Makin ke kiri itu makin kecil. Jadi kalau ada guru bertanya atau ada soal bertanya nanti, negatif 3 mana yang lebih besar dari 5? Ya 5 yang besar. Atau negatif 3 dengan 1, mana yang besar? Ya 1. Karena 1 berada makin ke kanan, negatif ketiga makin ke kiri. Itu caranya nak. Sama seperti yang dijelaskan di buku. Nih, kan ada nih gambar garisnya ini. Makin ke kanan, makin ke kiri. Jadi diurutkan, misalkan ada acak-acak seperti ini. Misalkan seperti ini. 5, min 4, min 3, 0, 1, 5. Disuruh kamu mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Oh, ini sama ya. Dari yang besar ke yang kecil. Lihatlah mana yang besar. Kan 5 yang besar. Habis 5 berapa lagi yang besar? Apakah langsung ke sini? Ini 5 langsung menuju ke sini kan enggak? 4. Habis 4 berapa lagi? 1, 0. Habis itu berapa? Antara ini dengan ini mana yang besar? Kan besar yang ini. Karena makin ke kiri makin kecil kan? Nah, berarti negatif 3 dengan negatif 4. Ini aja pahami. Pokoknya dari 0 ini ke kanan itu makin besar. Dari 0 ke kiri ini ya makin kecil. Ini makin besar. Itu aja rumus yang perlu anak ibu ingat. Ya nak? Nah, untuk lebih pahamnya anak ibu tentang pembelajaran ini, pengenalan bilangan bulat, anak ibu bisa kerjakan latihan 2 halaman 7, buku matematika ini ya sayang, latihan 2 halaman 7 dan halaman 8 nomor 1 sampai 8. Itu saja penjelasan ibu tentang bilangan bulat pada pertemuan kali ini. Apabila salah kata ibu mohon maaf, ibu doakan semoga anak ibu mengerti dengan apa yang ibu ajarkan. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu ibu untuk semua anak ibu di kelas 6A. Bye bye sayang.